Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Huwallazi anzala as-sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Dengarkan bacaan Al-Quran, buang, campakkan lagu-lagu rock, lagu metal, lagu dangdut, semua buang, jauhkan. Masukkan MP3 Al-Quran, dengar baik-baik. Makanya orang-orang yang terkena gangguan jin, gangguan setan, istishfa bil Quran, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas sahabat Nabi, kalau ada orang kerasukan setan, susah melahirkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air, ditiupkan, berubah molekul-molekul Al-Quran. Sekarang barulah tahu orang. Dan yang meneliti itu bukan pula orang Islam, orang Jepang yang punya mikroskop terbesar. Ternyata air yang belum dibacakan dengan air yang sudah dibacakan ditiupkan, berubah molekul-molekulnya, makin bersih, makin murni, makin suci. Itulah yang diminum orang, mendatangkan kesembuhan. Itu dikaji dalam At-Tibbun Nabawi, salah satu cara penyembuhan dengan cara ruqyah syariah, yang akan dibahas pukul 8 ini di Masjid Mutmainnah bersama pakar-pakar dari rumah sakit medisnya. Korelasi antara medis dengan penyembuhan dengan cara Al-Quran. Habba sauda, asal madu, ini adalah bagian cerita tentang madu. Di mana Allah ceritakan? Dalam Al-Quran. Cerita tentang penyembuhan dalam Al-Quran. Kerasukan setan, kenapa setan jin itu mengganggu dia? Karena mulut yang tak pernah melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh, rumah hancur, ada ular, ada kalajengking, ada binatang berbisa. Kenapa ular kalajengking suka masuk? Karena rumah itu tak pernah dibersihkan, semut banyak, kalajengking, ular, binatang berbisa. Begitulah badan yang tak membaca Al-Quran. Makanya disuruh membaca Al-Quran di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa yang dimaksud dengan rumah kuburan? Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya pindah rumah baru, dibacakan surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, mengusir hantu, jembalang tanah dan lain sebagainya. Membaca Quran bukan untuk mengusir hantu, tapi Quran kalau dibacakan bisa hantu-hantu itu lari. Kenapa sudah dibacakan ayat kursi jin tak juga lari Pak Ustaz? Karena yang membacanya itu ulahnya 11-12 sama hantu. Dibacakanlah ayat kursi ketika orang yang kerasukan setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan jinnya keluar, malah ketawa dia. Heran semua, heran. Kenapa kau ketawa? Masa setan usir setan gitu dia. Perbuatan kita itu tidak sesuai dengan ruh, spirit, semangat Al-Quran. Maka balik ke hadis yang kita kaji. Man qara'a, membaca, wa ta'allama, mengkaji, wa amila, puncak daripada Al-Quran itu adalah mengamalkan isinya. Ada orang bersahabat dengan non-muslim, kawan akrab. Dia bingung, apalah ku kasih untuk kawanku ini ya. Tiba-tiba dia dapat ilham, dibelinya Quran translate bahasa Inggris. Ini hadiah dari friend. Datang si kawan tadi, orang bule tadi. Bule itu orang barat. Kalau laki-laki Pak Ling. Dibawanya lah Quran translate bahasa Inggris tadi. Quran terjemah bahasa Inggris yang paling bagus itu 2. Yang pertama Abdullah Yusuf Ali dari India. Yang satu lagi Quran terjemah bahasa Inggris ditulis oleh Pictol Marmadok. Pictol Marmadok itu orang Inggris, kafir. Dia mau cari kelemahan dalam Quran, dikajinya Quran. Akhirnya dia bukan dapat kelemahan, malah menemukan kelebihan Al-Quran. Masuk Islam, berubah namanya menjadi Muhammad Pictol Marmadok. Diterjemahkanlah Quran. Habis itu dihadiahkan oleh si muslim tadi kepada si non-muslim. Ini Quran. Sampai dia ke rumah, dibukanya Quran hadiah kawannya tadi, ditakdirkan Allah. Pas yang terbuka itu ayat Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat, bumi
hancur. Insyaqal qamar, bulan pernah terbelah. Quran yang dibukanya pas ayat bulan pernah terbelah. Dihidupkannya TV pas acara NASA, Badan Antariksa Amerika, yang meneliti ternyata bulan itu bulat dilingkari oleh lembah yang dalamnya hampir sama, mengindikasikan bahwa bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Masuk Islam dia hanya gara-gara satu ayat itu. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah mulai mendekat dan bulan ternyata pernah terbelah. Koneksi, korelasi antara ayat yang dia baca dengan acara di televisi. Subhanallah. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk. Ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka ambil pisau silet itu, potong saja ke tangan. Tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, di Masjid Al-Azhar kau bergelar Buya Doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu saking sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertas ini. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku itu. Kok mau dia? Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustadz Abdul Somad, cari Ustadz Abu. Aku tak mau, sampai mati takkan kusolatkan. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka, lunak. Dia tak pernah di Al-Azhar, sekalipun dia tak pernah Azhar, tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Tak pernah kuliah di Azhar. Ustadz Somad 4 tahun di Azhar, balik LC. Sadar diri, aku tak selevel. Hamka luar biasa. Difitnah, bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra, PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur, Pram. Buya tak melawan, diam. Akhirnya isu itu hilang, PKI jatuh, NKRI tetap tegak berdiri, dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya, mu'alaf, mau masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya. Enggak. Dia mau masuk Islam. Kata Buya, kamu ini siapa? Saya disuruh ayah saya kemari Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ini calon masuk Islam, belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantatur. Begitu cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Hamka. Anak menantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Hamka mengajar menantu Pram itu sampai paham Islam. Lembut hati Hamka. Padahal fitnah luar biasa. Andai saya lah jadi Hamka waktu itu. Datang orang mau belajar Islam. Sampai mati tak akan kuajar. Kau cari aja Ustaz lain. Itu Ustaz di MDI 1000 orang. Di IKMI ada 600 orang. Panas hati dia.
Karena kalau hati kita panas, ngajar orang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita marah. Tapi ternyata marah Hamka itu melebur bersama apa? Maaf, tak berkesan. Kalau masih berkesan, berbekas, bukan maaf. Saya maafkan dia Pak Ustaz, tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah Pak Ustaz. Belum, itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi, orang, itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka, kurang awak mana dari meninjau. Bisa dia memaafkan. Luar biasa Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal, berhentilah kapal di pelabuhan Padang. Sampai di pelabuhan mau sholat, ada pegawai kapal melarang sholat. Mau ngadu mereka ke Buya. Buya, ya ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal. Sholat aja di kamar masing-masing. Oh bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini Amak-ang kurang aja, Apa-ang kurang aja, Datuk Ninik-ang kurang aja. Itu asli, tak saya robah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji, naik kapal dan menengok Buya Hamka marah luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan. Allahumma hdina fiman hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah. Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak, menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia untuk menyambut Paus Paulus, tak mau. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristenisasikan anak bangsa? Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alamsyah Prawira Negara tertekan karena Presiden Menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Hamka keras berprinsip, tapi saat-saat memaafkan biar lunak. Kita ambil maaf Hamka di bulan Syawal yang penuh barakah. Saya mau tanya Pak, bagaimana orang pakai jilbab tapi bukan syar'i dan masih terlihat lekuk tubuhnya? Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai pakaian, aliyatun, tapi telanjang. Kalian akan menengoknya di akhir zaman. Maka pakai hijab itu bersyarat. Pertama, tidak tipis, tidak transparan. Yang kedua, tidak sempit. Ini banyak orang pakai sempit macam plastik pembungkus apel, transparan, nampak dari luar. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal tak baik. Hati-hati, ada nama jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka. Ini menyangka sedang berbuat baik, kan saya sudah pakai. Ya, dibuka terbuka ada rambut. Anaknya bertanya, mama, itu kok ujungnya ada pirang, kunci kudu. Ada pula nama jilbab itu sekarang namanya jilbab sakratul maut. Panjang 2 meter, dililitkan, lilin pertama, lilin kedua, lilin ketiga, lilin terakhir dililitkan ke leher. 3 kali lilin. Dia yang makan, awak pula yang khawatir. Sampai habisnya Allah. Nampak lekuk tubuhnya, baju kurung sudah bagus. Diambil kabel tali jemuran, diikatkan ke pinggang. Laki-laki, kenapa membiarkan istrimu, anak gadismu? Perempuan itu anak ada ayahnya, perempuan itu istri ada suaminya, perempuan itu kemanakan ada mamanya, ada pamannya, ada walinya. Kenapa kalian biarkan? Nah, sama teman di ceramah aja tuh, adiknya jangan-jangan tak pakai jilbab. Adik saya 1 orang laki-laki. Jangan-jangan anaknya tak pakai jilbab tuh di rumah. Anak saya 1 orang namanya Fizian Hazik Abdillah. Laki-laki, insya Allah masalahnya selamat.
dibuka, lalu dibawa laki-laki yang tak mahram. Pak, mau pergi sebentar ya pengajian sama pacar. Apa pula pacaran? Pacaran pengajian. Ini namanya remaja masjid pacaran syariah. Kau campur yang hak dengan yang batil. Campur setan. La atirnahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Dipolesnya seolah-olah nampak baik. Wala udillannahum, kusesatkan. Setelah sesat, wala umanniyannahum, kubuat dia berangan-angan, berhalusinasi. Kau baik. Apa salahnya? Kami tak ada buat apa-apa kok. Saya cuma buat tahajud call. Anak ajak berteman, berkawan. Jam 3 telepon. Ya, tahajud ya. Apa ini? Apa kejadian nih? Gak betul nih. Pak, pergi sebentar ya Pak. Beli ayam aja. Tidak. Nanti kami kasih Bapak semua aku Pak. Halo Pak, seminggu sekali, sebulan sekali, tipis sekali lah pergaulan Bapak. Ini dengan Bapak kami sekali. Tidak, aku sudah mengaji ini hijrah total. Kalau tidak, datang istri dari dapur, kasihlah bang, awak dulu parah dari itu. Bagaimana cara umat Islam bisa mandiri secara ekonomi sehingga generasi Islam berikutnya generasi yang cemerlang? Jangan belanja di toko kafir. Tuh, kalau kita mau bantu ekonomi umat Islam jangan belanja di toko kafir. Ini beli barang-barang toko orang kafir. Memang orang kafir ini lebih baik, barangnya lebih berkualitas. Saya suruh keluarga, istri, mak saya belanja apa? Apa kata dia? Belanja tempat orang Islam ini lebih mahal, tak apa-apa. Kita tolong orang Islam ini. Belanja tempat orang Islam ini barang-barangnya lamu-lamu, lapuk-lapuk, tak apa. Kita tolong. Karena orang Islam tak beli, itulah maka lama. Kita tolong dia. Ini orang Islam, solat di masjid, puasa sunat rajin, belanja tempat orang kafir. Majulah orang kafir, orang Islam susah. Belanja, gerakan belanja tempat orang Islam. Kalau belanja tempat orang Islam, nawarnya sekali aja. Ibu-ibu jual ikan, tangannya sudah lisut jam 11 aja, ditawar lah. Berapa bu? 5.000. Ish, mahalnya 2.500 ya. Meleleh air mata ibu. Daripada tak laku, ambil lah. Memangnya gara-gara duit 2.000 itu kaya kita? Bantulah dia. Sekali tawar kata dia bertahan. Apa ya? Tolong. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang kepada orang beriman, tak disayang Allah Ta'ala. Tak ada guna banyak-banyak solat sunat, puasa sunat, tapi hati keras, tak ada kasih sayang kepada orang beriman. Dan Nabi SAW ada ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan, yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribahan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia hadisnya. Jangan heran saudaraku. Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya. Saya tengok,
Ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut Ustaz. Nanti terjebak ke dalam. Ustaz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu Ustaz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama. Mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itu lah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wow, pakai baju kaos, pakai earphone. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda, ini penghuni neraka. Tak berapa lama digulungnya earphone-nya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah tadi kuda selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubahnya untuk singgung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat dipakai. Tafsir, saya sudah baca tafsir ini, Nabi sudah mengatakan, ulama usyuk, mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW. Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini? Siapa yang mau beli pendapat ini? Saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini. Saya sudah baca, bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang. Kemana air deras, kesanalah dia pergi. Dengan nama ormasnya, dengan nama besarnya, dengan kiai haji, profesor, doktor, dengan nama melambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menengok silang pendapat bermacam-macam, ikhtilafan katsira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Tengok aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tak akan dapat menyesatkan kalian. Dengan syarat apa? Idza tadaitum, kalau kalian tahu jalan. Kalau kalian tahu jalan, maka tak ada satupun yang dapat menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian tak tahu jalan, banyak superteksi yang akan membuat kalian mutar-mutar. Superteksi jangan tersinggung. Tak semuanya jahat, tapi ada juga yang yang membuat orang mutar-mutar, hanya ingin menaikkan argo supaya terus berputar. Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan semata.
Berapa lama waktu yang diperbolehkan diizinkan oleh suami istri untuk berjauhan setelah menikah karena hal-hal tertentu, misalnya berjauhan? Tak ada batas waktu. Karena laki-laki ini tak sama. Ada laki-laki yang tinggi, ada laki-laki yang sedang, ada laki-laki yang rendah. Ada yang nafsunya bisa dia tahan sampai 3 bulan, 4 bulan. Ada pula tak tahan, pagi aja berpisah, petang udah berkunang-kunang dia. Macam. Jadi kenali suami anda itu termasuk tipe yang mana. Kalau dia termasuk yang 300 tenaga kuda, jangan kamu pergi jauh-jauh. Bagaimana hukum non-muslim mengucap salam kepada muslim? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum, maka jawablah wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Apa arti wa alaikum? You too. Kamu juga. Assalamualaikum, kamu juga. Begitu caranya. Lalu kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Tak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana caranya kalau ustaz ceramah di kantor dinas, kantor wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada kalian penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang di dunia senang, di akhirat masuk neraka, salam sejahtera buat kalian semua. Nabi jangan bilang kuat-kuat, sakit hati dia. Ini anti kebinekaan, lagi-lagi anti kebinekaan. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah gunting pita bisa belakang. Apa gunting? Sunat. Makanya ustaz-ustaz jangan ceramah terlalu keras. Ini ustaz-ustaz ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut orang masuk Islam mendengar kampak. Jangan. Coba kesampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam digigit semut aja tak sakit. Sikit. Kau dulu sakit? Enggak, tapi aku lari tak kemana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang tak bersahabat. Rukun Islam ada 5 perkara. Banyak Cina-Cina takut masuk Islam. Hanya 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta gitu. Pak Ustadz, bagaimana saya menguatkan hati untuk hijrah? Saya takut masuk Islam karena orang tua. Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha untuk menuju Islam. Karena saya masih menerima subsidi dari orang tua walau saya sudah bekerja, sementara saya masih semester. Maka engkau saudaraku yang masuk Islam, engkau bersyahadat, engkau dilindungi oleh undang-undang di dalam Republik Indonesia. Siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan? Wahai saudaraku, betulkah engkau masuk Islam tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir, maka dulu di UIN ada yang sholat di dalam kamar, kuncinya rapat, sholat di dalam kamar. Dibelinya mukena perempuan, kuliahnya di UIN Suska, bisa dia sholat, memperjuangkan akidahnya, luar biasa. Tidak ada yang lahir memilih perut siapa yang mau dia masuki, tak ada. Maka tak boleh kita ejek orang Batak, Batak. Tak boleh kita ejek, Cina, tak boleh. Apa pernah dulu malaikat bawa kertas multiple choice? Mau jadi Batak, mau jadi Cina? Tak ada. Itu semua takdir Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kau memilih, hai saudaraku. Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara, Kristen, cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi ustaz, Ustaz Nababan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara, mencari Islam, cari Islam, cari Islam, jadi Ustaz Yahya Waloni. Masuk ke dalam perut orang Cina, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustaz Felix Yau. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada ustazku yang mencari, kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustaz Somad, lebih mulia daripada kami semua. Ustaz Somad catatan dosanya berlimpah dosa, tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma 2. Pertama mu'allaf, yang satu lagi pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Salam 3 abad
pun abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke bawah, itu namanya falas. Akhlak salaf, saling menghormati perbedaan. Orang yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan akhlak, itulah akhlak salaf. Mengikut Imam Syafi'i salaf, mengikut Imam Bukhari salaf. Kenapa Ustaz katakan ikut Imam Syafi'i salaf? Karena Imam Syafi'i meninggal tahun 204, masih 3 abad pertama. Ikut Imam Bukhari salaf, Imam Bukhari meninggal 256. Ikut Imam Hanafi salaf, karena Imam Hanafi meninggal tahun 150. Ikut Maliki salah, karena Maliki meninggal tahun 179. Ikut Imam Ahmad bin Hanbal salah, karena Ahmad meninggal tahun 241. Salah. Nah, jadi orang yang mengikut 4 mazhab itu sah, berakhlak dengan salah. Banyak orang sekarang mengaku salah, tapi pikirannya kalah. Terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan di dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, ditampung oleh panti. Ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan oleh orang baik, lalu menjalani hidup yang sulit. Bayangkan, itu kehendak siapa? Dia tak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia tak pernah minta supaya dilahirkan, tapi itulah hidup. Akhirnya dia tetap menjalani itu dalam keadaan fisik yang tak sempurna. Orang tua tak lengkap, fisik tak sempurna, tapi hidup terus juga berjalan. Orang tak boleh mati bunuh diri, karena bunuh diri tak menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam. Sampai lambat laun, sampai masanya menikah. Menikah pun juga tak mendapatkan suami yang layak, mendapatkan orang yang juga tak bertanggung jawab. Sudahlah orang tua tak lengkap, tak sempurna, mendapatkan orang tua yang tidak baik, lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tak semestinya. Dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tak berbakti. Apalah lagi nikmatnya hidup. Coba bayangkan, indahnya senda gurau dengan ayah dan ibu tak dia dapatkan. Nyamannya hidup di bawah lindungan, naungan seorang suami juga tak dia dapatkan. Bakti seorang anak pun tak juga diperoleh. Lalu kemudian kapan dia merasakan nyamannya, indahnya hidup itu? Kapan? Inilah kesulitan. Tapi orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Disitulah maqam yang paling tinggi. Raditu billahi rabbah. Aku ridha ya Allah. Ridha bukan berarti pasrah. Ridha bukan berarti tidak berbuat, bukan apatis. Apatis bukan ridha. Maka orang beriman itu ridhanya beda. Dia tetap berjuang, tapi kalau dapat juga yang seperti itu, maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan. Ya, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. Minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang jiwa, sakit, cacat, mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering, kerontang, wa basyirus sabirin. Tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan kalimat keluar dari mulutnya. Apa kata dia? Qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan kesulitan ini, jangankan kepayahan ini, inna, kami pun lillah, milik Allah. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, itu dia tak ada kuasa lagi. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Itu yang kita ucapkan di setiap pagi selesai salat tadi.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk, aku tak punya kuasa, walahul hamd, aku tak punya puji-puji, puja-puji, tak layak dipuja-puji. Apa yang aku punya? Lahul mulku walahul hamdu, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Kalau hidup ini susah, dia tak berkeluh kesah. Kenapa? Akan ada akhirnya saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau hidup ini senang, dia tak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Orang kafir pemahamannya tak begitu. Kalau dia susah, stres, depresi, kenapa? Ini tak akan berakhir. Susah, susah, susah. Sebetulnya kesusahan itu tidak sebanyak kesusahan yang dia terima. Kesusahan itu sebetulnya sedikit, tapi karena cara dia berpikir melihat kesusahan itu sehingga bertumpuk-tumpuklah kesusahan itu dalam kepalanya. Orang beriman tidak, kesusahan itu banyak, tapi karena dia melihatnya sedikit dan dia bersandar kepada yang maha kuat, maha besar, maka susah yang besar itu pun menjadi kecil di hadapannya. Jadi sebenarnya bukan terletak pada materinya, tapi kepada sikap dia menghadapi materi tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman masalah besar tampaknya menjadi kecil, yang kecil seolah-olah tak ada. Orang kafir masalah kecil menjadi besar, yang amat besar sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada yang maha kuasa, tak dibalikkannya, tak mampu dia istirja. Istirja diambil dari kata raja'a, pulang, kembali. Istirja, dikembalikan segala sesuatu itu kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang meratapi menangisi orang mati, boleh Pak Ustaz, menangis apa pula salahnya? Ketika Utsman ibnu Maz'un, Utsman ibnu Maz'un, mim, dha, ain, waw, nun, Utsman ibnu Maz'un meninggal dunia, menangis Nabi, menetes air matanya, jatuh ke pipinya, jatuh ke jenggotnya, sampai jatuh ke pipi sahabat Nabi. Itu menunjukkan bukan setetes dua tetes, menetes. Ketika meninggal anaknya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah umur 18 bulan, menangis Nabi, menetes air mata. Sahabat bertanya, "Ama radita ya Rasulullah?" Tidakkah engkau ridha wahai Rasulullah? Aku ridha. Aku ridha. Lalu kenapa engkau menangis? Ini ungkapan air mata kasih sayang. Kita pun menangis ketika sahabat seperjalanan kita itu pergi meninggalkan kita. Sedih kita, menangis. Ketika perempuan-perempuan menangis, lalu kemudian Umar bin Khattab marah. Jangan menangis. Lalu apa kata Nabi? Da'hunna, biarkan mereka menangis. Fa inna nafsa musabatun, karena jiwa mereka sedang tertimpa musibah, pukulan yang berat. Wal aina dami'atun, air mata sedang meneteskan ungkapan kesedihan. Lalu yang dilarang itu apa? Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tapi orang banyak menangis, salah tangis. Yang ditangisinya itu, kenapa dia begitu cepat pergi, sekarang dia meninggalkan kami. Ini kita lewat hadis ini melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa dia meninggal dunia, ya. Bahwa dia merasakan sakit, ya. Bahwa dia akan dimakan cacing tanah, tak diragukan lagi. Tapi ingat, dia sudah beristirahat dari berbagai macam problem hidup. Yang perlu ditangisi itu juga kita. Bahwa berapa tetes air mata untuk dia, oke, tak masalah. Tapi mestinya air mata yang paling banyak itu untuk kita yang hidup ini, yang masih menghadapi berbagai macam kesulitan, masalah hidup di dunia. Dia sudah bebas dari asap. Kita kan udah bebas Pak Ustaz. Ini banyak anak-anak muda kita komen beberapa hari ini di Facebook, Twitter, BBM. Selamat tinggal asap. Apa kata asap menjawab? See you again. Next year. Kita jumpa lagi tahun depan. Masih ketemu. Saudara kita yang pergi sudah berhenti dengan itu. Pemadaman api di mana-mana. Jadi waktu kemarin takziah itu, pas takziah lampu pun mati.
Kata ustaz, salah seorang ustaz sahabat yang dekat dari situ, ini kan kemarin kita ni selalu meminta padamkanlah ya Allah, padamkanlah ya Allah. Itulah maka padam dia itu Pak Ustaz. Karena dia tidak menyikapi itu dengan terlalu serius, disikapinya dengan bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Itu sampel-sampel contoh kecil bahwa masih banyak problematika kehidupan yang perlu ditangisi, tapi menangis tak menyelesaikan masalah. Saya hanya ingin menunjukkan lewat hadis ini bahwa melihat satu masalah dari sisi aspek yang berbeda itu memberikan pemahaman yang berbeda pada kita, bahwa meratapi, menangisi, melepas orang yang pergi sedih, manusiawi, tak salah. Tapi juga melihat kita yang masih berhadapan dengan berbagai macam masalah. Mereka sudah lepas daripada, matanya sudah lepas, menengok rok mini, menengok celana sempit, menengok. Kita masih lagi. Siapa bilang Pak Ustaz subuh ini alhamdulillah kita belum, ya orang belum keluar. Saya dari Panam sampai kemari alhamdulillah mata bersih, tak nengok apa-apa, jalan masih kosong. Coba pas pulang nanti berhenti di lampu merah, mulailah orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau tak ditengok, gimana mau dilihat mata. Mereka sudah berhenti dari ini semua. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita berhenti, dia sudah dari ujian. Sampel, contoh kecil. Belum lagi masalah keluarga, masalah bangsa, masalah kota kita di Pekanbaru, masalah ini ribut dari kemarin pagi saya hidupkan, setiap berangkat kerja saya hidup itu RRI, sibuklah tentang masalah parkir. Yang sudah pergi sudah tak mikirkan parkir lagi. Maka Bapak Ibu yang tak mau mikirkan parkir, cepat-cepatlah pergi. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah kecil sepele saja yang kita bahas subuh ini begitu banyak dan beraneka ragamnya, begitu kompleksnya. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira, mustarih, dia sudah beristirahat daripada itu semua. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini sijin, penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kalau kita berada dalam penjara, lalu kemudian ada salah satu sahabat kita itu yang baru saja dipanggil dari kantor kepala sipir penjara, lalu dia keluar dari itu dengan tersenyum. Kamu senyum kenapa? Saya dapat keringanan tahanan. Kapan keluar? Besok. Maka kita yang berada di dalam tahanan itu menangis melepas dia akan keluar, karena selama ini kita sama-sama makan sama dia, sama berjalan sama dia, sama minum sama dia, tapi juga menangis karena kita masih di dalam dan dia sudah keluar. Menangis karena dia akan pergi besok pagi, ya kita sedih. Tapi yang perlu paling kuat tangisnya adalah bahwa kita masih di dalam dan dia besok sudah keluar. Sisi kedua inilah yang tak terpantau, tak terpandang oleh orang. Kalau ingin mau merasakannya, balik dari sini mampir ke Kapling sebentar, mau merasakan gimana rasa di dalam, bagaimana rasa di luar. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Apa makna penjara itu? Maka dalam syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, apa kata beliau tentang dunia penjara bagi orang beriman? Penjara itu kan tertahan, makan tertahan, minum tertahan, nafsu tertahan, mau keluar tertahan. Dunia ini pun kita tertahan. Mau makan ini tak boleh, mau minum ini tak boleh, mau tengok ini tak boleh. Sedangkan di surga itu la maqtu'atu wa la mamnu'ah, tak putus dan tak tertahan. Nikmatnya tak terhenti. Apa saja yang mau dimakan, makanlah. Apa yang mau diminum, minumlah. Apa yang mau dipandang, pandanglah. Apa yang mau dinikmati, nikmatilah. Walakum fiha ma tashtafi anfusukum. Di dalamnya apa yang mau kamu mau makan, mau kamu nikmati, nikmatilah.
walakum fiha ma tad'un. Apa yang mau kamu nikmati, apa yang mau kamu dapati, tak ada tahanan, tak ada batasan. Maka dunia ini disebut sebagai penjara karena kita berada dengan batasan. Lalu datang seorang kafir, miskin, susah, melarat, mendatangi seorang ulama yang kaya dengan pakaiannya yang bersih, naik kuda yang sehat, kuat. Lalu kata si kafir tadi, hai ulama, kami pernah dengar katanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kalau memang dunia ini penjara bagi orang beriman, kok kamu pakai pakaian bagus, naik kuda yang bagus? Katanya dunia ini penjara. Apa kata ulama kepada si kafir yang pakai baju compang-camping jalan kaki, dengan gagahnya dia naik kuda? Aku dalam penjara saja begini indahnya, apalagi di luar penjara nanti. Kamu di dalam surga aja begitu melaratnya, apalagi di dalam neraka nanti. Jadi pemahaman dunia ini penjara bagi orang beriman bukanlah nanti kita diajak kalau begitu hidup seperti dalam, bukan itu maknanya. Yang berusaha tetap berusaha. Ini hadis-hadis ini jangan dipahami secara apatis, dipahami secara negatif, nanti memberikan efek negatif kepada umat yang disalahkan hadisnya. Tidak, hadis tak pernah salah karena dia datang dari Nabi dan Nabi itu membawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak pernah bicara mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dengan kendaraan mewahnya, dengan pakaian bagusnya, tapi dia dapatkan dari yang halal, tidak mencegah dia untuk tetap bayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Saya di penjara saja begini indahnya, apalagi kalau keluar dari penjara ini nanti. Kalian hai kafir miskin yang susah melarat, di sorga kalian saja begini susahnya. Bagaimana kalau kalian keluar dari sorga ini? Itu makna ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman, wa jannatun lil kafir, dan sorga bagi orang kafir. Makna hakikat sesungguhnya, walaupun dia kaya, hebat, mewah, tapi tetap ada tercegah. Ada pakaian yang tak boleh dipakai, sutra. Sekaya-kayanya bapak tak boleh pakai sutra. Emas, sekaya-kaya orang beriman tak boleh pakai emas. Yang laki-laki, perempuan boleh. Kaya lalu pulang pergi ke toko emas, tolong buatkan saya dulu gelas dari emas. Tak boleh. Tolong buatkan saya dulu piring dari emas. Tak boleh. Tolong buatkan saya dulu cincin dari emas. Tak boleh. Kenapa? Ditanyalah Imam Syafi'i, hai Imam Syafi'i, kenapa orang Islam itu tak boleh memakai emas, perempuan boleh? Apa kata Imam Syafi'i? Orang susah makan dari tempat yang sederhana, pakaiannya compang-camping, tiba-tiba dia lihat orang beriman makan dari piring emas, maka saat melihat piring emas, gelas emas itu, sobeklah jantungnya. Sakit hatinya melihat, saya makan saja payah, ini orang piringnya emas, bejananya emas, mangkoknya emas, tempat cuci tangannya emas. Jadi jawaban Imam Syafi'i itu lebih kepada akhlak, moral, etika. Tak layak kita menyombongkan diri di tengah orang susah. Sebaliknya orang-orang feodal itu justru sebaliknya, makin kaya di tengah orang miskin itu paling hebat. Makin berkuasa di tengah orang jelata itu paling hebat. Makin hebat pakaian itu di tengah orang yang compang-camping, itulah orang paling hebat. Dalam Islam tidak. Kita justru diajarkan persamaan hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah kembali kepada tanah. Begitu bunyi a, bunyi ha, bunyi kha, bunyi ta, bunyi wa, ada la, ada za, ada wa, ada ja. La, za, wa, ja. Fa, sa, sha, so. Bukan macam bahasa kita.
Bahasa kita tak ada beda. Mau tak ada. Saya suka sama situ. Ada bedanya. Tapi kalau bahasa Arab, salah bunyinya, salah makharijul hurufnya, salah maknanya, salah panjangnya, salah pendeknya. Matar, mim ta ra, matar, hujan artinya. Matar, nazalal matar, turun hujan. Tapi kalau panjang dibaca matar, airport artinya. Bayangkan itu, jauhnya dari hujan ke airport. Hanya gara-gara satu alif, matar. Beda bahasa kita lapar dengan lapar. Beda lah Pak Ustaz. Apa bedanya? Kalau lapar itu lapar betul itu. Yang saya maksudkan itu berubah maknanya, bukan penekanannya. Ini tak ada dalam bahasa Inggris. Ada. Dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan huruf. Sya. Dalam bahasa kita tak ada sya, shin. Itu tak ada. Dalam bahasa Inggris ada workshop, shopping. Where are you going? I am going to shopping center. Ada shin. Dalam bahasa kita tak ada. Ada tha. Dalam bahasa Inggris ada tha. Health. Artinya sehat. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Itu kalau tak tepat bunyinya jadi health, neraka. Dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Inggris ada, bahasa kita tak ada. Makanya orang-orang Barat itu paling suka belajar bahasa kita. Penerjemah Gedung Putih mengatakan pengalaman dia menerjemahkan bahasa-bahasa yang paling enak bahasa kalian lah itu dia. Paling mudah bahasa kalian. Makanya saya mengajar bahasa Arab 10 semester di pusat bahasa UIN Suska. Habis itu berhenti saya 5 tahun. Setelah itu tak masuk lagi ke PB, pusat bahasa. Mengeluhlah adik-adik mahasiswa, Pak Ustaz, payah betul bahasa Arab nih, banyak betul hurufnya. Saya bilang bahasa Arab itu tak payah. Terus bahasa kita yang terlalu mudah. Sehingga ketika ketemu bahasa orang lain, kita merasa sulit. Sedangkan orang lain belajar bahasa kita, dia terheran-heran. Mudah sekali bahasa kalian, kata dia. Tapi kita disuruh belajar. Orang kita yang mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kenapa? Kenapa Al-Quran itu sampai hari ini bertahan, eksis bahasa Arab ditolong oleh Al-Quran. Bukan menantang-nantang orang lain, tidak. Boleh diajak, boleh dipanggil pakar-pakar agama. Tunjukkan siapa yang bisa berbahasa Nabi Isa di Pekanbaru, di Provinsi Riau, di Pulau Sumatera, di Republik Indonesia, di dunia ini. Siapa yang bisa berbahasa Nabi Isa, bahasa Injil asli? Tunjukkan. Tak ada. Kalau ada, mana orangnya? Sampai hari ini tak ada. Dari mulai atas yang paling tinggi Paus sampai Bilistri tak ada apa. Tak ada. Tapi di tempat kita, anak-anak ada yang hafal 2 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 10 juz. Inilah yang akan kita dengar hafalan-hafalan mereka itu nanti. Dites satu persatu ke depan. Pembukaannya hari Ahad malam Senin. Jangan lupa, Ahad malam Senin pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Ini Dewan Hakim, Dewan Juri, para peserta kontingen 12 kabupaten kota sudah mulai berdatangan. Nanti bawa anak, bawa cucu, bawa menantu, bawa saudara, bawa tetangga, sahabat. Tengokkan bagaimana anak umur 7 tahun hafal Quran. Bagaimana? Ditengokkan. Oh, begitu anak cucu bapak ibu melihat. Oh, tengok tuh, tengok. Umur kalian sama. Kamu 7 tahun, dia 7 tahun. Dia hafal Quran 7 juz. Kamu berapa juz? Membangkitkan semangat. Karena kalau cuma omongan aja, hafal Quran, baca Quran. Tapi begitu dia lihat buktinya nyata, peserta-peserta dari 12 kabupaten kota, bahkan ada pula yang cacat netra, saudara kita yang tak bisa melihat, diuji Allah Ta'ala mata zahirnya, tapi mata batinnya menyala, bisa dia hafal 30 juz Al-Quran. Saya waktu melihat MTQ itu, MTQ yang biasa saja, tapi begitu melihat MTQ cacat netra, tak tahan saya, menangis saya. Apa yang Ustaz tangiskan? Hai saudaraku, Allah uji kau dengan pandangan. Engkau lulus
Matamu bersih tak melihat dosa, dan hatimu terang benderang menghafal Al-Quran. Bagaimana mereka tak melihat bisa hafal Pak Ustaz? Mendengar. Suaminya membacakan, istrinya mendengar. Masya Allah, karena bersihnya hati, didengarnya 2-3 kali, hafal. Kita pula mendengar orang baca Quran, tidur. La ilaha illallah. Betapa malunya kita kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bawalah anak-anak kita melihat bagaimana qari-qari melantunkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Ada yang baca saja, ini namanya kelompok tahfiz Quran. Ada yang membaca tapi dengan suara yang Masya Allah, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, aras. Bisa suaranya itu meliuk-liuk seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin kencang. Melambung ke atas, turun ke bawah. Bentuk lehernya sama. Yang ini keluar macam bulu perindu, yang ini macam bulu ayam penghapus pembuang sampah. Debu. Sama bentuk lehernya, sama bentuk lidahnya, tapi diberikan Allah Ta'ala karunia yang luar biasa. Ada yang satu lagi tak bersuara sama sekali, hafal tidak, suara tak bagus, tapi indahnya. Musabaqah tilawatil Quran, cabang khat, kaligrafi. Melihat tulisannya, keluar dari mulut kita kata-kata pujian. Subhanallah, Masya Allah, tangan munak, begitu halusnya. Khat kufi, petak-petak bentuknya. Khat diwani, diwani jali, melingkar-lingkar. Khat riq'i, khat sulus, khat nasah. Begitu hebatnya Al-Quran dengan berbagai macam cabangnya. Ada pula yang menampilkan fahmil Quran, pemahamannya tentang Al-Quran. Ada pula cabang tafsir 3 bahasa. Cabang tafsir bahasa Arab, cabang tafsir bahasa Inggris, cabang tafsir bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab itu dari awal sampai akhir Arab saja, seolah-olah kita sedang berada di Saudi Arabia. Yang bertanya bahasa Arab, yang menjawab bahasa Arab. Peserta itu mengangguk-ngangguk semua mendengar. Ada satu lagi bahasa Inggris semua. Jadi bukan hanya lagu Inggris. Ini sekarang banyak orang kita ini terikut-ikut westernisasi barat. Lagu Inggris, lagu yang dinyanyikan lagu barat. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Tapi dalam musabaqah ini, begitulah kehebatan Al-Quran. Makanya dulu pernah musabaqah ini mau dihentikan. Stop saja musabaqah ini. Yang punya ide itu seorang profesor doktor dari Jakarta Pusat. Tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, MTQ itu buang-buang anggaran saja, hapuskan MTQ itu. Yang para ahli-ahli Al-Quran tak mau membantah dia. Mereka ngangguk aja. Iya Pak. Suatu hari mereka bawa dia, orang yang keras ini, ke acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran. Dibawa dia hadir. Dia dengan angkuh sombongnya mendengarkan qori-qori itu. Tiba-tiba ditampilkanlah qori yang suaranya mantap, hafal 30 juz, bisa menjelaskan tafsir berbahasa Inggris. Ini yang paling unik. Hafal 30 juz, suaranya mantap, dan bisa tafsir dalam bahasa Inggris. Dia pun mendengar. Begitu didengarkannya, meleleh air matanya. Apa kata dia? Inilah yang tak ada di kampus kami. Di kampus kami ada yang hebat bahasa Inggris, tapi tak pandai baca Quran. Ada yang mantap baca Quran, bahasa Inggrisnya pula berselema. Ada yang pantas, tapi tak hebat di sini. Ada yang hebat di sini, tak menguasai ini. Ada yang lebih parah lagi, bahasa Inggris tak bisa, baca Quran tak tahu. Tapi ini luar biasa. Inilah buah daripada musabaqah. Bahwa ada kasus-kasus, ada oknum-oknum, janganlah digeneralisir. Karena ini bagian dari syiar agama kita. Bagian dari wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan-kebaikan itu saling berlomba-lombalah kamu, kata Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan sesuai dengan cabang apa yang bisa diyakini, dipahami.
bakatnya ada di situ. Anak bapak ibu, kemana bakatnya? Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, tapi tulisannya cantik, latih dia khatil Quran. Yang ini tulisannya tak bagus Pak Ustadz, tapi suaranya bagus, ikut dia. Yang ini menulis tak pandai, suara tak bagus, tapi hafalannya kuat, ikutkan dia cabang tahfiz. Dengan itulah akan bangkit generasi. Ini hanya wasilah, jalan saja. Ini musabaqah, ini jalan. Tapi tujuan utama yang ingin dicapai adalah hadis yang sedang kita kaji subuh ini. Man qara'a, membaca, wa ta'allama, mengkaji, wa amila. Jangan berhenti pada jalan. Nah, ini banyak umat ini sekarang salah. Asal sudah hafal cukup? Belum. Asal sudah pandai melagukan Al-Quran sudah cukup? Tidak. Asal sudah bisa menulis Al-Quran berhenti? Bukan. Itu hanya jalan. Kalau ingin, makanya kita kaji hadisnya subuh ini. Man qara'a, membaca. Setelah membaca, meningkat ta'allama, mengkaji isinya, tafsirnya. Alhamdulillah. Jika masjid bukan hanya sebagai tempat persinggahan, memenjarakan Tuhan di suatu tempat, dikunjungi 5 kali sehari, menangis, meratap, meleleh air mata. Oh Tuhan, ampunkan aku, dijenguk dia subuh. Habis itu masuk kantor, dosa, maaf, korupsi dosa. Habis itu zuhur datangi lagi dia, maafkan aku, my God. Nanti asar datang lagi, tipu sana, tipu sini, tanduk sana, sudut sini, sifat belakang. Habis itu nangis lagi sore. Oh, ini membenarkan cakap daripada seorang bernama Karl Marx, membuat mazhab bernama mazhab Marxisme. Apa kata dia? Tuhan itu adalah opium yang diciptakan manusia. Tuhan tak pernah menciptakan manusia. Manusia tidak menciptakan Tuhan dalam halusinasi pikiran yang sakit. Orang yang sedang sakit menciptakan Tuhan, lalu kemudian ketika dia berdosa, dia buat dosa sebanyak-banyaknya, dia makan haram, dia korupsi, dia nepotisme, lalu dia bersihkan dirinya sendiri dengan mendatangi Tuhan. Tak ada salahnya ungkapan Marxis bagi orang yang bersalah memahami konsep Islam. Itu bukan ajaran Islam. Islam bukan agama laundry, makan haram, kerja haram, pikir haram, langkah haram, tanda tangan haram. Lalu masjid hanya sebagai laundry, masjid pembersih. Duit haram, makan haram, hasil haram, dibawa ke tanah suci, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat panggilan dan kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Maka gunakanlah potensi keumatan ini berbasis masjid. Kita kenali sahabat, kita kenali jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawanku. Tengok sebelah kanan bengkel, sebelah kiri batu cincin. Sehingga kemana membelinya? Kepada dia. Kemana memperbaiki ondel motor? Kemana dia? Kemari semua. Dan memperturutkan hawa nafsu haram. Tapi manusia punya hobi. Hobi saya Pak Ustaz, saya ini kemana-mana suka pakai motor Pak Ustaz. Apa motor Bapak? Saya beli 100. Di mana komunitasnya? Masjid. Alhamdulillah, Ustaz kita yang masih muda perkasa, Ustaz Doni, dia bagian motor. Ustaz, itu geng motor itu kan haram Pak Ustaz. Kita buat yang Islami Pak Ustaz. Apa namanya? Geng motor syariah. Dilepas dari Masjid An-Nur bersama ketua masjid, dilepas motor dengan beberapa anak muda. Ustaz Somad kita bertanya takut masuk angin. Dia muda-muda yang ganteng-ganteng, pakai sorban, pakai jaket kulit, pergi mereka, pakai motor macam-macam bentuknya. Programnya kemana? Ini buang-buang waktunya mereka ini. Nah, programnya terarah. Dilepas dari Masjid An-Nur pagi, lalu kemudian menuju
menuju masjid, nanti akan ada bedah masjid dan bedah musola. Sampai di lokasi, sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat duha. Habis itu buat tabligh akbar. Masyarakat sekitar ajak, marilah bapak ibu kembali ke masjid. Heran orang kampung. Selama ini kalau geng motor datang istilah perampok tertatu, ternyata yang datang ini orang-orang yang luar biasa. Mungkin ada mogi, motor gede, orang yang selama ini bertatu dan sudah tobat. Batunya memang tetap perkasa, tapi isi tatunya tak lagi heavy metal, tak lagi rock, dan apa tatunya? I love Ahmad. Tiga orang membangkitkan. Di mana persatuan ini? Masjid. Programnya apa? Islami. Yang selama ini kalau jumpa, ayo apa kabar? Metal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa kabar Pak Ustaz? Dari mana itu? Islam tidak membunuh mobil. Islam mengarahkannya. Berawal dari mana? Dari masjid. Di mana Bapak ketemu siang itu? Di Masjid Al-Falah waktu pengajian. Ketemu Pak Bulan di mana? Di Masjid An-Nur waktu ikut tafsir Al-Ma'rifah. Rajulani, dua orang muslim. Yang tadiani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan. Illa ghufira lahuma. Allah ampunkan dosa mereka berdua malam yatafarraqa. Inilah yang ingin diputus oleh orang kafir. Bagaimana orang Islam putus hablum minan nas, putus hablum minallah. Hablum minan nas digantikan oleh apa? Gadget HP. Hari libur tanggal merah dari pagi sampai sore. Habis baterai itu dicolokkan, dipakaikan, meletup. Kemana-mana bawa ransel. Itu. Kenapa? Pakai HP kecil habis surat kosong ini puasa ya. Nah, bagaimana hubungan sesama manusia putus? Kakak sepupu saya baru datang dari luar kota. Kemarin kakak duduk di airport, terus jumpa jamaah. Dari mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru tinggal di mana? Tinggal di Jalan Kali Putih. Oh, kenal dengan Pak Bulan? Iya, itu Pak Haji Ustaz Somad. Oh, dekat. Dari mana kenal? Dari ngobrol. Sekarang itu diputus. La salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. 10 orang duduk menunggu pesawat delay sampai tak saling kenal dengan dunia. Pingsan satu orang, bukan ditolong, dipotong. Kesian. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu apa? Sampai hakul muslim al muslim sittun, hak sesama muslim ada 6. Satu di antaranya, idza abisa, kalau dia bersih, ya rahmatullah. Dari situ datang tegur sapa. Akan bersih. Sekarang orang tak mau tahu, mau bersih, mau mandi, mau tukang langkah lintang, tukang pantai dan situ. Saya dengan dunia saya dalam Islam ini dijaga. Di mana? Di masjid. Subuh jumpa. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Zuhur jumpa. Apa kabar Pak Haji, sehat? Disitulah dibicarakan masalah umat. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, sholat, salam kiri, salam kanan, pulang. Kenal sama itu? Macam-macam pernah nampak. Di masjid lah. Itulah yang selalu jumpa di masjid. Tapi tak pernah berawal dari tatapan mata, senyum, salaman. Di mana konsentrasi Bapak? Saya ini di bidang ternak. Ternak apa? Ternak ayam. Saya suka makan ayam goreng. Upin-ipin lah itu. Jadi beli ayam sama saya aja Pak. Jangan di sana. Kami Pak, ayamnya ini sudah melewati proses potong ayam syariah. Oh, jadi ada ayam konvensional ada.
Mana ayam konvensional ini dipotong tidak menurut syariat Islam. Dari mulai jam 4 tadi itu sudah potong dan tak tahu tak mengucap bismillah atau tidak. Gimana mau mengucap bismillah? Hampir ya anda berapa banyak ayam yang sudah dipotong jam 4 tadi, orangnya tak sholat subuh, tak menyebut nama Allah, ayam yang dipotong mati bukan karena darahnya habis tumpah, tapi karena mati tertimpa. Masih menggelentar-gelentar ayam hukum masuk ke air panas. Itu yang dimakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Masuk darah yang haram ke dalam mulut yang halal, beropak menjadi tetesan darah haram. Tetesan darah haram masuk ke jantung, disemprotkan naik ke otak. Nasiyatin ubun-ubun, kadibatin pembohong, khatiatin pendosa, lapendos lelaki penuh dosa. Di kampung pelosok daerah masih banyak orang berobat ke dukun. Apa hukum dalil-dalilnya Pak Ustaz? Dukun terbagi dua. Dukun yang pakai jin, dukun yang tak pakai jin. Dukun yang pakai jin haram. Dukun yang tak pakai jin ramal haram juga. Tapi kalau ada yang pakai doa, maka boleh. Mana dalilnya? Riwayat Abdullah bin Abbas tentang boleh membacakan ayat-ayat. Dibacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setelah diteliti di Jepang, air yang dibacakan ayat Quran molekul-molekulnya indah. Ayat yang dibacakan mantra-mantra hitam. Ditengok pakai hipermikroskop. Setelah dibacakan diminum. Al-Fatihah sekali. Awal Al-Baqarah sampai ayat yang kelima sekali. Ayat kursi sekali. Ujung Al-Baqarah 3 ayat dari Lillahi Mafis sekali. Qul huwallah 3 kali. Qul falaq sekali. Qul abibinas sekali. Dibacakan ke timba, dimandikan. Yang sudah dimandi tak boleh pakai untuk cebok, harus habis mandi atau siramkan ke bunga. Begitu yang diajarkan. Paling elok pakai daun sidir. Daun sidir, dibungkus, masukkan, dimandikan. Adapun yang pakai jin, pakai hantu, kakang telinga bosi, sungai mulut tu kunci Allah. Pakai hantu tak boleh, minta kepada jin.